Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sidang jemaah salat maghrib dan isya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan rukun salat. Namun sebelumnya kami minta kepada jemaah yang ikut pengajian yang di belakang mungkin bisa ke depan saja, Pak. Biar nanti ada saudara-saudara kita yang mau salat ya. Jadi mereka lebih mudah, supaya kita memberikan tempat juga buat saudara-saudara kita yang, karena bagaimanapun masjid kita ini banyak musafirnya. Jadi biarkan hamba-hamba Allah itu juga punya tempat, karena kadang-kadang kalau mau maju ke depan malu karena melangkah kita. Jadi kita siapkan tempat, kita berikan ke beliau-beliau salatnya. Baik, apa yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya tidak salah ingat, kita sudah baru saja selesai membahas tentang rukun yang keenam, yaitu i'tidal. Jadi insyaallah malam ini kita akan sambung pembahasan kita. Namun sebelum kita lanjut ke rukun ketujuh, ada satu pembahasan penting di dalam mazhab Syafi'i ketika kita berbicara terkait dengan i'tidal, khususnya pada saat salat subuh adanya kunut. Kita ketahui bahwa kunut itu ada di 3 tempat. Kami ulangi, kunut itu ada di 3 tempat. Satu, kunut pada salat witir yang sampai hukumnya kepada sunnah muakkadah pada saat witir pertengahan terakhir bulan Ramadan. Tapi di sini nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan, seperti beberapa mazhab ulama dalam mazhab Hanafi. Ada yang menyebutnya 20 yang terakhir, berarti dimulai dengan malam yang ke-11. Ada yang menyebutnya setengah terakhir, berarti dimulai dari malam ke-16. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, mereka bersepakat di 10 Ramadan terakhir. Saya tidak tahu kalau kita di sini tarawih Ramadan 10 terakhir kunut, Pak. Kunut. Itu sunnah muakkadah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan kalau meninggalkannya harus diganti dengan sujud sahwi. Terlepas dari itu, kunut dalam masalah witir tidak ada perbedaan pendapat. 4 mazhab sama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama semuanya. Kemudian yang kedua, kunut nazilah. Disebut nazilah berasal dari kata nazala yang zilu, yang artinya turun. Maksudnya kunut yang dilakukan disebabkan dengan adanya atau turunnya suatu peristiwa yang tidak biasa atau tidak normal. Di masa Rasulullah, kunut itu digunakan sebagai media untuk mendoakan orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Dan hukum itu masih ada, dilakukan dalam kunut nazilah, dan tidak ada perbedaan pendapat juga dalam masalah kunut nazilah. 4 mazhab sama. Hanya saja kunut nazilah ini dilakukan di 5 salat wajib sekaligus, di 5 waktu sekaligus pada rakaat terakhir, mau subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi begini. Ada pertanyaan pernah diajukan ke kami, Ustadz, kan kunut nazilah 5 waktu dalam sehari semalam. Saya sholat subuhnya kunut, sholat zuhurnya kunut, tapi begitu sholat asar saya sholat di masjid yang tidak ada kunut, sehingga tidak mungkin saya kunut.
Apakah kunut nazilah saya tetap sah padahal di hari itu saya tidak 5 waktu? Jawabannya sah. Yang dimaksud 5 waktu artinya bisa dilakukan di sholat manapun dari 5 sholat yang diwajibkan. Hanya saja lebih baik dilakukan kelima-limanya. Kemudian para ulama juga bersepakat bahwa kunut nazilah ini juga bisa dilakukan ketika ada suatu peristiwa yang besar selain yang sudah kami sebutkan tadi yang tidak lazim, seperti misalkan adanya rasa takut atau adanya wabah. Kita pada masa Covid hampir semua masjid saat dibuka itu kunut nazilah. 5 waktu, enggak subuh, enggak zuhur, enggak asar, maghrib, isya, kunut nazilah. Karena ada hal yang tidak lazim terjadi. Yang ketiga, kunut subuh. Terkait kunut subuh ada perbedaan pendapat ulama. 2 tadi tidak ada perbedaan. Kunut subuh ada perbedaan pendapat ulama. Mazhab Hanafi dan Ahmad itu tidak kunut subuh. Dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Ahmad itu tidak kunut subuh. Ini sama dengan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Mazhab Malik dan mazhab Syafi'i kunut subuh. Ini sama dengan saudara-saudara kita dari ini dua sama nih. Apa namanya, kalau kita lihat dari 4 mazhab ini 2 sama. Makanya saya sering bilang begini, yang kunut subuh jangan mencela yang tidak kunut, yang tidak kunut juga jangan mencela yang kunut. Dua-duanya sah. Bahkan yang mengatakan ada kunut subuh itu sepakat bahwa kunut subuh hukumnya sunnah, bukan rukun. Artinya jikapun tinggal tidak batal sholatnya. Karena yang membatalkan sholat apabila ketinggalan rukun, bukan sunnah. Bisa dipahami, Pak? Tapi ada satu poin lagi yang paling penting. Kalau di masjid yang sudah lazim dilakukan kunut dan mayoritas masyarakatnya kunut, jangan saya yang 1 orang datang ke masjid itu lalu saya ingin hapus kunut. Jangan. Atau sebaliknya, di masjid itu sudah lazim tidak kunut dan mayoritas masyarakatnya tidak kunut. Jangan saya 1 orang datang ingin kemudian semua orang kunut. Kenapa? Timbul fitnah, orang berkelahi, orang ribut. Masjid yang seharusnya mempersatukan umat malah akan menjadi tempat berperangnya umat. Berbahaya sekali. Nah, itu yang harus dicatat. Makanya saya kalau ngajar di Masjid NU pasti saya kunut. Guru kami Syekh Ali Jum'ah, mazhabnya Syafi'i, mufti Mesir, mazhabnya Syafi'i, Pak. Ini orang Syafi'i saya ngomongin, bukan orang lain. Kata beliau, yang kunut benar, yang enggak kunut juga benar. Yang enggak benar yang nyalahin kunut dan yang nyalahin orang sholat tanpa kunut. Nah, itulah yang enggak benar, kata beliau. Saya ulangi ya kalimatnya. Ini bukan kalimat saya, kalimat beliau. Sholat tanpa kunut benar, sholat dengan kunut juga benar. Yang enggak benar yang menyalahkan orang sholat dengan kunut atau orang yang menyalahkan orang sholat tanpa kunut. Nah, itu yang enggak benar. Itu enggak benar. Itu kata beliau. Nah, di masjid kita kunut, Pak. Kunut. Maka silakan lakukan terus. Karena ini ruang yang sifatnya ada perbedaan pendapat ulama. Lalu ada bertanya, di mana alasannya ulama berbeda pendapat? Ini dalilnya, saya kasih dalil. Dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dua-duanya pakai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang enggak kunut sama yang enggak kunut, yang kunut, dua-duanya pakai.
Dua-duanya hadis dari Anas bin Malik. Ini luar biasa nih. Sama-sama hadis Anas bin Malik. Yang gak kunut itu ada hadis bunyinya begini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut selama 1 bulan. Yad'u ala ahya'in minal Arab. Beliau berdoa kepada orang yang masih hidup dari kalangan orang-orang Arab. Tsumma tarakahu. Kemudian beliau meninggalkannya. Perhatikan bagi orang-orang atau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang nggak kunut, pasti alasannya itu. Kenapa nggak kunut? Karena Nabi kunutnya cuma 1 bulan. Kalau ditanya mana dalilnya, ini dalilnya. Malam ini yang saya baca ini. Sehingga kemudian orang-orang yang tidak kunut menjadikan dalil ini sebagai dalil yang mereka jadikan sebagai pegangan bahwa kunut sudah selesai. Karena hanya 1 bulan saja. Sehingga sekarang tidak ada lagi yang namanya kunut subuh. Bukan kunut, Pak. Kunut subuh. Adapun yang kunut subuh itu juga berdalil kepada dalilnya Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. 6 orang sekaligus. Redaksinya sama seperti hadis yang pertama, hanya ada tambahan kalimat. Tambahannya apa? Fa amma fis subhi. Adapun pada salat subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Rasulullah masih saja berkunut sampai beliau berpisah dari dunia, artinya meninggal dunia. Kata ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, ini dalil bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut selama hidupnya. Ini dalil. Di samping mereka juga berdalil tidak ada satupun hadis yang mengatakan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhenti kunut. Tidak ada satupun hadis. Sebuah perintah awal yang tidak pernah disuruh berhenti, itu hukumnya masih ada. Itu sebabnya di dalam mazhab Syafi'i masih adanya kunut subuh. Tuh, biar Bapak Ibu tahu di mana letak perbedaan para ulama dalam masalah ini. Dan ternyata Pak, yang tidak kunut itu kebanyakan ulama dari Irak. Imam Hanafi Irak. Sahabat yang mengatakan tidak ada kunut itu Abdullah bin Mas'ud, juga mengajarkan ilmunya di daerah Irak, di daerah Kufah. Di antara ulama lainnya yang sezaman dengan Imam Hanafi yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan juga tidak ada kunut subuh. Mereka adalah ulama-ulama Irak. Sedangkan yang ulama-ulama dari Madinah, Imam Malik, Imam Syafi'i belajarnya sama Imam Malik di Madinah juga mengatakan adanya kunut. Jadi begitu, Pak. Dan masalah ini belum selesai sampai hari ini. Sampai hari ini belum selesai. Jangan coba-coba Bapak bicarakan sudah selesai. Kalau Bapak bicarakan sudah selesai, apa penyelesaiannya sudah kita lakukan sehingga mendamaikan 4 mazhab itu? Tapi saya tetap pada prinsip. Prinsipnya adalah kalau memang kita menggunakan mazhab Syafi'i, ya jangan berhenti, lanjut. Kenapa? Ustaz, saya kalau subuh pakai Syafi'i Hanafi sajalah nggak salatnya. Kenapa? Biar cepat sedikit. Kalau kunut lama ngantuk. Nanti giliran zuhur, asar saya pakai lagi Syafi'inya. Subuh saya pakai Hanafi karena nggak ada kunut. Nah ini cerita lain. Ini bermasalah. Kenapa? Mengambil mazhab Hanafi harus belajar mazhabnya. Kalau punya masalah harus tanya kepada imam dari mazhab Hanafi. Di kita nggak ada.
Di Indonesia tidak ada. Bapak kalau mau nanya hukum Islam yang bermazhab Hanafi, Bapak harus pergi ke Pakistan, ke India. Nggak ada di Indonesia. Yang benar-benar alim bisa berfatwa atas dasar mazhab Hanafi, tidak ada di Indonesia. Kenapa? Ada orang mengatakan begini, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kalimat itu benar. Saya ulangi, kalimat itu benar, tapi belum selesai. Karena ada satu pertanyaan yang harus kita ajukan. Bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi? Apakah saya ambil Al-Quran yang itu, saya bacakan terjemahannya lalu saya pahami sendiri, apakah begitu? Atau saya beli kitab hadis di pasar, saya baca terjemahannya, saya ambil hukum sendiri, apakah itu kembali Al-Quran dan hadis Nabi? Kalau itu cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, itu sesat namanya. Tapi kalau yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahamannya para ulama, itu baru benar. Dan para ulama dalam bab ini ada dua pendapat. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang caci maki, tidak ada yang saling menyalahkan. Kenapa kita sekarang caci maki, saling menyalahkan, saling gondok-gondokan, bahkan saling menghina? Kenapa? Saya kembali kepada kalimat yang pernah saya ucapkan di masjid ini juga. Kita ambil ilmu mereka, tapi kita tidak ambil akhlak mereka. Itu masalah kita. Saya ulangi, penting. Kita ambil ilmu mereka, tapi kita tidak ambil akhlak mereka. Itu masalah terbesar di umat kita ini. Dan yang paling ramai biasanya yang nggak ngaji, atau yang ngajinya baru satu halaman. Orang udah ngaji ribuan halaman, dia ngaji satu halaman, tapi paling ribut. Nah biasanya begitu. Coba aja Bapak perhatikan. Tapi kalau yang sudah ngaji ribuan halaman, dia tidak lagi ribut. Kenapa? Dia sudah saling memahami. Dia sudah saling mengerti. Tidak lagi kemudian ribut. Saya punya teman, kami beda di beberapa pendapat. Saya mengambil ini, dia mengambil itu. Apakah kemudian kami bertengkar? Tidak. Dia punya dalil, saya punya dalil. Dia punya cara istinbat dalil, pengambilan kesimpulan hukum terhadap dalil itu, saya juga punya. Dia punya guru, saya juga punya guru. Ilmunya dia ambil bersanad lewat gurunya, saya ambil juga ilmu saya bersanad lewat guru saya. Tidak ada yang ribut. Bisakah kemudian ketika sholat dia jadi imam atau saya yang jadi imam? Bisa. Inilah yang kita inginkan terjadinya perbedaan, tapi tidak membuat kita kemudian terpecah belah. Ini yang saya harapkan. Kalau seperti ini kita membangun agama, insya Allah kuat. Persatuannya kuat. Kalau ini tidak bisa dipahami, umat Islam itu gampang sekali dihancurkan. Gampang sekali. Datang politik pemilu, udah ribut tuh umat Islam. Betul. Beda partai, ribut umat Islam. Beda kunut, beda lagi. Ribut lagi. Taraweh 11 sama 20, ribut lagi. Tiap hari kita ribut. Dan ada 1001 jenis masalah yang bisa jadi alasan supaya kita bertengkar. Subhanallah. Lalu kemudian pada saat sholat kita doa kepada Allah, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku. Kata Allah, nggak ada ampun, nggak ada rahmat. Allah kata, la ruhimta wa la ghufirta, tidak diampuni, tidak dirahmati. Kenapa? Karena kerjaannya asik ribut. Sayang sholatnya, sayang sekali. Nah, jadi mimbar ini saya gunakan untuk mengajak, termasuk saya sendiri dan semua jemaah. Ayo rapatkan saf kaum muslimin, diperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Perbedaan di dalam fikih sudah terjadi dari dulu. Bahkan belum lagi nama kita, jangankan disebut, dibayangkan pun belum ada. Belum ada bayangan kita akan lahir.
sudah ada perbedaan itu. Mari sekarang kita rapatkan saf, satukan. Perbedaan itu tidak mengharuskan kita kemudian tercerai-berai. Itu satu. Kedua, terkait bab kunut. Bagi yang mengatakan kunut ada dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mereka berbeda pendapat lagi. Syafi'i mengatakan kunut diharuskan di rakaat terakhir setelah ruku. Sedangkan Imam Maliki mengatakan boleh setelah ruku, boleh juga sebelum ruku. Jadi kalau Bapak lihat orang mazhab Maliki salat subuh lantas kemudian kunut sebelum ruku, itu pendapatnya itu. Sebelum ruku. Jadi begitu sudah baca Al-Qur'an, misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai dibaca Al-Qur'an. Allahumma hdina fi man hadait. Langsung baru ruku. Setelah sallallahu alaihi wasallam baru ruku. Itu mazhab Maliki. Dibolehkan, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i diharuskan sesudah ruku. Jadi kalau masjid kita ini banyak orang Syafi'i terus besok ini subuh kunut sebelum ruku, saya tanya ilmunya dari siapa? Dari Ustadz Amna. Ustadz Amna ngasih tahu tapi nggak nyuruh. Itu ngasih tahu tapi tidak menyuruh. Jadi tetap kita melakukan yang setelah ruku. Mengerjakan setelah ruku itu tidak ketabrak sama mazhab Maliki, tapi mengerjakan sebelum ruku itu ketabrak dengan mazhab Syafi'i. Lagi, kalau kita lakukan kunutnya setelah ruku, mazhab Syafi'inya nggak masalah, dengan mazhab Malikinya tidak jadi masalah. Tapi kalau sebelum ruku dengan mazhab Malikinya tidak masalah, tapi dengan mazhab Syafi'inya bermasalah. Maka mengerjakan setelah ruku lebih baik daripada sebelum ruku. Begitu cara pengamalannya. Ini cara mengamalkan. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Kalau sudah selesai dari i'tidal salat subuh, kita sudah melakukan kunut, maka kemudian kita turun menuju rukun selanjutnya, yaitu rukun yang ketujuh, yaitu sujud. Satu hal yang harus diingat, pada saat kita turun, ketika kita mengangkat tangan di dalam kunut, tidaklah setelah selesai baca doa kunut lalu disapu mukanya. Tidak. Jadi tidak disapu. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Enggak perlu. Langsung, tidak ada perintah. Cukup. Dan tidak ada takbir, maksudnya tidak ada angkat tangan pada saat takbir. Jadi dari sini langsung lepaskan tangan, turun ke bawah tanpa mengangkat tangan. Turun. Pada saat turun di dalam mazhab Syafi'i, yang pertama sekali diletakkan adalah kedua lutut. Apa yang pertama sekali? Kedua lutut. Yang kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Jadi setelah lutut baru kedua telapak tangan. Yang ketiga kening dan hidung. Kening dan hidung. Dan pada saat sujud, 7 anggota badan yang masyhur atau yang sahih dalam mazhab Syafi'i wajib menyentuh tanah atau tempat kita berdiri. Wajib 7 anggota badan. Apa itu yang 7? 2 lutut, 2 telapak tangan. Sudah 4, Pak. 2 telapak kaki. Sudah 6. Satu lagi kening. Lah terus hidung di mana? Hidung di mana? Katanya 7. Hidung hukumnya sunnah. Sekali lagi.
hidung itu hukumnya sunnah. Pada saat Bapak sujud, jika hidung tidak mengenai tidak jadi masalah, karena hukumnya tapi kening hukumnya wajib. Ustadz, apakah seluruh atau sebagian? Seluruh kening itu sudah ittifaq lebih baik. Tapi kalau setengah kening saja kena, itu juga sudah sah. Hanya saja di dalam kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i disebut hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makanya orang-orang dulu, orang-orang tua dulu, Pak, kalau sujud itu pernah lihat pecinya diangkat. Pernah lihat enggak? Jadi peci yang kayak begini dibuat begini. Nanti turun lagi setelah salat. Kenapa? Biar semua keningnya mengenai tempat sujud. Tidak sah apabila dia saat melakukan sujud meletakkan kepalanya di pelipis kiri ataupun kanan. Begini. Tidak sah. Juga tidak sah di pipi. Juga tidak sah di hidung saja apabila keningnya tidak mengenai tempat sujud. 7 anggota tubuh tadi diwajibkan untuk mengenai tanah atau lantai. Saya ulangi. 2 lutut, 2 telapak tangan, 4, 2 telapak kaki, 1 kening. Sudah diingat, Pak? Lalu timbul pertanyaan, Ustadz, 2 telapak kaki itu bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Pada saat kita sujud, telapak kaki itu tidak ditegakkan seperti ini dalam mazhab Syafi'i. Saya ulangi, tidak ditegakkan, tapi dibengkokkan di jari. Jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi dibengkokkan, Pak. Maaf, saya di sana nggak kelihatan ya. Di sini kelihatan ya. Kelihatan, Pak? Nah. Oh, ini nggak kelihatan. Berarti 2 kali emang. Tadi tidak boleh seperti ini, tapi seperti ini. Bisa dipahami? Nah. Jadi kenapa dibengkokkan? Supaya ujung-ujungnya menghadap. Kita sepakatkan 2 minggu yang lalu kita katakan seluruh anggota tubuh harus menghadap kiblat. Siapa kaki yang masih bengkok? Siapa kaki yang masih bengkok? Kaki yang masih begini sholat siapa? Yang belum begini? Masih ada yang begini? Subhanallah. Nanti saling melihat teman di samping. Pada saat sholat nanti berdiri di saf, lihat teman. Kaki. Nggak usah gede-gede, suaranya kecil aja. Kaki. Ya, biar nggak kedengaran sama yang lain. Kecil-kecil aja suaranya. Kaki. Nah, biar hadap ke arah kiblat. Kalau bengkok begini nanti satu ke Eropa, satu ke Israel takutnya. Gitu kan? Nah, luruskan. Biar semuanya keharap kiblat. Baik. Selanjutnya terkait dengan sujud. Telapak tangan itu wajib sejajar dengan bahu. Harus sejajar dengan bahu. Karena tangan yang turun duluan, bahu belakangan, maka dikira-kira. Kita asumsikan kalau saya letakkan di sini, begitu saya turun sama dengan bahu. Pernah Pak lihat orang sholat yang tangannya di telinga? Maaf, begini. Pernah lihat? Ada Pak, karena saya pernah lihat. Makanya saya kasih tahu. Itu posisi tangan yang salah.
pada saat sujud. Jadi Bapak ketika turun sujud, Bapak kira-kira tangannya di mana nih? Kalau saya sujud itu di sini, maka tangan saya pasti di sini bahu, karena ukuran bahu. Maka saya kira-kira ketika saya turun, sama dengan bahu. Kenapa enggak sama dengan telinga? Karena dengan telinga nanti tidak lagi hadwul mankibai. Karena dalam hadis disebut hadwa mankibai, harus juga dengan sejajar dengan bahu. Beda dengan takbir. Kalau takbir sejajarnya bukan di sini tapi di sini. Paham Pak? Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Karena saya pernah Pak melihat orang sholat sekali. Takbirnya begini, Allah. Ada Allah. Ada juga yang sedikit Allahu Akbar. Ada juga itu Allahu Akbar. Itu juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi ingat, takbir itu hukumnya sunnah. Walaupun takbir begini tidak membatalkan sholat. Kalau nggak ngangkat tangan pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau dia tidak mengucapkan Allahu Akbar. Sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Angkat tangan hukumnya sunnah. Cuma lah kalau sunnah kan diangkatnya yang sempurna lah, biar dapat pahala. Karena Allahu Akbar kan sama seperti nggak ngangkat. Karena salah. Allahu Akbar. Ada juga yang begitu. Ada yang begitu kan? Entah itu kode atau apa, saya nggak ngerti itu. Angkat. Ini mazhab Maliki. Ini mazhab Syafi'i. Ada yang begini, Allah. Ada yang gini juga kan? Allah. Ini saya nggak tahu nih, sejajar mana nih? Dengan bahu enggak, dengan telinga tidak. Pada hadisnya dua, sejajar telinga, sejajar hadul mangkibeh wa hadu udunai. Disitulah letak perbedaan pendapat ulama dalam menerjemahkan hadis itu. Tapi yang begini sudah pasti enggak dua-duanya. Nah, maka hati-hati. Itulah bedanya sholat pakai ilmu dengan sholat pakai kebiasaan. Penting. Itu bedanya. Maka hati-hati. Ketiga, terkait dengan sujud. Pada saat sujud, walaupun kita turun, makruh menutup mata kecuali ada sebab. Itu dalam satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Adapun Imam Nawawi mengatakan, juga ulama dalam mazhab Syafi'i, tidak ada makruh. Mau tutup mata boleh, mau nggak tutup mata juga tidak apa-apa. Kemudian saya temukan ini penjelasan di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Kayaknya semua kita pernah baca kitab Fiqhus Sunnah, karangan Syekh As-Sayyid Sabiq, ulama Al-Azhar. Kata beliau, para ulama berbeda pendapat secara umum. Apakah di dalam sholat boleh menutup mata ataukah tidak? Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Qultu, kata beliau, aku berkata bahwa menutup mata di dalam sholat tidaklah memudaratkan sholat, hanya saja jika membukanya lebih baik. Itu kalimatnya. Saya ulangi ya. Menutup mata di dalam sholat tidak memudaratkan sholat, akan tetapi membukanya lebih baik. Beliau tambahkan, kecuali bisa membuat sholat menjadi rusak. Saya sering gambarkan, bahkan di sini mungkin pernah juga saya cerita. Sajadah kita ini banyak warna-warnanya sekarang. Ada burung cendrawasih, sejadah, ya kan?
banyak burungnya, banyak bangunannya, warna-warna. Kadang kita sholat terpukau melihat burung itu. Lama-lama nggak sholat, gara-gara melihat sajadah. Lihat sajadah. Maka dalam posisi seperti itu, menurut Syekh Sayyid Sabiq, menutup mata lebih utama daripada membuka. Karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, ukurannya sama, membuka lebih baik daripada menutup, termasuk pada saat sujud. Kalau berdiri mungkin dilihat orang, sujud kan nggak dilihat orang. Jadi kemungkinan, karena kami dulu Pak waktu awal-awal di pondok pesantren masih kelas 1, saat sujud itulah, apalagi kalau salat subuh, saat sujud itulah kami tidur. Karena tidur malamnya jam 2 malam, jam 4 sudah dibangunkan. Itu dari jam 4 kami tidur lagi jam 2, kegiatan full. Berhenti kegiatan jam 12 malam, 2 jam ya bercengkrama dengan teman, ngobrol, main kan, 2 jam tuh di kamar. Jam 2 baru tidur, 2 jam dibangunkan sama Ustaz. Kenapa? Sholat subuh. Bayangkan anak kecil Pak, kelas 1 SMP, suruh tidur 2 jam malam hari, sholat subuh. Kami kalau sholat subuh itu begini, saya kalau saya bagian dakwah, jadi kalau bagian dakwah tidak boleh sholat di bagian depan, harus sholat di bagian belakang, karena ngawasi orang. Ada santri itu kalau sudah sholat subuh, begitu sujud terakhir, itulah dia tidur. Orang sudah assalamualaikum, dia masih sujud. Bayangan kita khusyuk betul, dia nggak bangun-bangun, ternyata tidur. Tertidur. Begitu kita pukul, kaget nih, melihat kiri kanan, berarti kan dia bukan sujud, tapi tidur. Nah, itu banyak di pondok pesantren itu, luar biasa. Tapi biasa itu kelas-kelas awal, kelas 1, kelas 2, karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah kelas 3 ke atas sudah tahan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Begitu sudah selesai dengan posisi sujud tadi, maka kita berpindah ke rukun ke-8, yaitu duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu tidak terlalu ribet. Yang harus diingat, satu, duduknya iftirash. Iftirash itu artinya kaki kiri itu telapaknya di bawah pinggul, sedangkan kaki kanan itu ditegakkan dengan dibengkokkan ujungnya. Itu iftirash namanya. Bisa dipahami Pak? Dari semua bentuk duduk itu makruh apabila duduknya iqa'. Iqa' itu dilarang oleh Rasulullah. Tapi para ulama mengatakan pelarangan Nabi itu bukan pelarangan haram, tapi makruh. Apa itu duduk iqa'? Apabila kita duduk dengan mengangkat pinggul, lalu memberikan beban badannya pada lutut. Seperti ini Pak. Maaf. Nah. Ini makruh hukumnya. Maaf. Makruh. Tapi pernah Bapak lihat ya? Kecuali bagi yang memang terpaksa. Katakanlah beliau kecelakaan misalkan, terus kakinya ada luka, sehingga beliau nggak bisa duduk kecuali seperti itu, maka itu tidak mudarat. Tapi bagi orang yang normal, jika duduk seperti itu makruh hukumnya, tapi tidak haram. Bapak harus bedakan makruh dengan haram. Makruh itu jika dilakukan tetap tidak berdosa. Hati-hati. Karena sekarang banyak saya ditemukan Pak, ketika disebut makruh, karena makruh itu artinya dibenci. Lalu dia berpikir Allah membenci dia melakukan itu. Padahal bukan begitu makna makruh secara fikih. Istilah fikih itu Pak. Makruh bukan haram. Seperti itu. Baik. Adapun tangan, nah ini banyak sekali kesalahan meletakkan tangan pada saat duduk antara 2 sujud. Tangan ini tidak boleh direnggangkan.
harus dirapatkan, madmumah dirapatkan. Ujungnya sama dengan paha. Ujungnya sama dengan ujung lutut. Dan posisinya harus lurus supaya menghadap ke kiblat. Ada yang begini, Pak? Ada? Di sini ada kira-kira. Jangan dijawab, Pak, nanti ketahuan. Cuma kalau ada, mulai nanti, maaf, saya ke depan sedikit. Kalau ada, tarik. Begini duduknya. Atau yang begini, ada? Ada juga yang begini? Yang begini tarik ke atas, yang di sini turunin ke bawah. Lurus. Posisi ini sama dengan posisi sujud. Pada saat kita sujud tadi, kan kita turun, Pak. Sejajar dengan bahu, juga dirapatkan tangannya dan lurus ke depan, begini. Pada saat sujud. Begitu kita bangun, posisi tangan yang seperti ini tidak dirubah. Kita tarik, kita pindahkan ke sini. Lihat. Maaf. Bisa dipahami, Pak? Dari sini cuma dipindahkan saja. Posisinya sama. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Bisa dipahami, Pak? Kira-kira mudah? Ya, mudah. Duduk antara sujud juga sama. Setelah itu kita sujud lagi yang kedua. Kita tarik lagi tangannya, kita turunkan ke bawah. Tidak dirubah. Kapan ini direnggangkan? Pada saat ruku. Hanya pada saat ruku ini direnggangkan. Selain pada saat ruku, takbir, duduk antara dua sujud, atau pada saat sujud tetap dirapatkan. Nanti duduk tahiyat juga sama, dirapatkan. Biasakan lurus, kaki lurus, tangan lurus, semuanya lurus supaya semuanya menghadap ke arah kiblat. Saya ulangi lagi, biasakan semuanya lurus menghadap kiblat. Wallahu a'lamu bissawab. Ada 3 menit, satu pertanyaan mungkin. Ada? Saya pernah baca buku bahwa Nabi katanya waktu sujud kelihatan ketiaknya. Apa? Waktu Nabi sujud. Oh iya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan hadis Nabi yang terlihat ketiak pada saat sujud. Itu berlaku hanya bagi laki-laki. Alhamdulillah, terima kasih sudah ditanyakan. Laki-laki pada saat rukuk dan sujud tidak boleh merapatkan kedua tangannya ini, lengannya ini dengan badan. Tidak boleh. Makanya kelihatan ketiak. Berbeda dengan perempuan. Perempuan justru dirapatkan dalam mazhab Syafi'i. Perempuan dirapatkan, sedangkan laki-laki tidak dirapatkan. Tapi hati-hati, Pak. Hati-hati. Karena kita rapat safnya. Jangan gara-gara itu ada pula nanti yang sujud tangannya begini. Iya kan? Kenapa? Orang yang di samping turun habis giginya gara-gara siku yang di samping. Kenapa sujud begitu? Nabi kelihatan ketiak, saya juga kelihatan lah. Nah, salah. Yang dimaksud dengan kelihatan ketiak tidak menempelkan siku dengan pinggir badan. Jadi ketika kita rukuk tidak boleh seperti ini.
Bisa dibagi, Pak? Kalau perempuan begini, kalau laki-laki sujud juga sama. Kalau perempuan seperti ini. Bisa kelihatan, Pak? Kalau laki-laki seperti ini, harus dipisahkan. Tapi jangan begini juga. Ini terlalu kasihan dia sebelah. Hati-hati. Jadi nggak sampai begitu juga maksudnya. Saya kira begitu, Pak ya. Itu terkait dengan cara meletakkan tangan. Kemudian tidak boleh perut mengenai paha. Perut tidak boleh mengenai paha pada saat sujud. Kenapa? Kalau mengenai paha maka dia jadi slim, gini lurus. Sedangkan syarat sujud bagian pinggul harus lebih tinggi daripada kepala. Harus begini. Maka ini mustahil dicapai kalau tidak mengangkat perut dari paha. Itu namanya sujud. Apa hikmahnya? Supaya kita menghambakan diri kepada Allah. Orang yang mendewakan selama ini mendewakan kepala saat sujud itu yang paling rendah. Pinggul yang dianggap aib di tubuh pada saat sujud itulah yang paling tinggi. Supaya sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kecil di mata Allah. Allahu a'lam. Semoga salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان